Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Unix Carrera. Lalu yang ketiga rekan teman saya yakni Intan Zegita Putri, Dovan Ridra Anggara, dan Dewi Ratnasari. Di sini kami akan membahas mengenai proses penelitian langkah 1 ke 3 yaitu area masalah yang luas, pengumpulan data awal, definisi masalah, dan proses penelitian di langkah 4 dan 5, yaitu kerangka teoritis, pengembangan hipotesis. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai proses penelitian untuk penelitian terapan dan dasar. Apa itu riset dasar? Istilah penelitian dasar mengacu pada jenis penelitian yang sepenuhnya teoritis, berfokus pada peningkatan atau perluasan basis pengetahuan suatu bidang. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip pengetahuan untuk kepentingannya sendiri. Itu terutama dimotivasi oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui. Ini juga dikenal sebagai penelitian dasar atau murni. Ini mengacu pada penyelidikan sistematis ke dalam subjek atau fenomena untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan mendalam tentang hal itu dan tidak memecahkan masalah tertentu. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu penelitian terapan. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk memberikan solusi praktis untuk masalah tertentu. Ini adalah teknik penyelidikan yang melibatkan pemecahan masalah dengan menerapkan metodologi empires ke suatu objek, bidang studi, atau subjek penelitian. Ini umumnya jenis penelitian yang berlaku untuk situasi kehidupan nyata. Untuk menghubungkan dengan hasil dari situasi yang sesuai, menganalisis bagian-bagian tertentu dari situasi tersebut. Beberapa kesimpulan tambahan juga ditawarkan dalam ulasan. Selanjutnya, penelitian yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren sosial, politik, atau termasuk dalam definisi dari penelitian terapan. Lalu, di sini akan membahas mengenai penelitian dasar dan penelitian terapan, yaitu terkait dengan perbedaan utama. Untuk poin pertama, sebuah proyek penelitian utama dapat dicirikan sebagai penelitian yang mencoba untuk memperluas basis pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Di sisi lain, penelitian terapan mengacu pada studi akademis yang membantu memecahkan masalah kehidupan nyata. Poin yang kedua, penelitian terapan mengambil pendekatan praktis, sedangkan penelitian dasar berfokus pada teori dan analisis. Untuk poin yang ketiga, penelitian primer lebih dapat diterapkan secara universal daripada penelitian terapan dalam arti di mana ia dapat diterapkan pada masalah apapun. Sebaliknya, itu hanya dapat digunakan untuk isu-isu tertentu dimanapun itu dilakukan. Poin yang keempat, dalam penelitian dasar, pengetahuan dan prediksi adalah tujuan utama. Di sisi lain, penelitian terapan berkaitan dengan pengembangan teknologi dan teknik baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar ilmiah. Penelitian dasar bertujuan untuk menambah pengetahuan yang sudah ada. Di sisi lain, penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Di sini kita akan membahas mengenai karakteristik yang berbeda dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Dalam membandingkan penelitian dasar versus penelitian terapan, perlu disadari bahwa penelitian dasar menekankan pada perluasan pengetahuan yang ada, sedangkan penelitian terapan menekankan pada pemberian solusi terhadap suatu masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian dasar cenderung lebih bersifat teoritis, sedangkan penelitian terapan cenderung bersifat praktis. Selain itu, penelitian terapan berorientasi pada tindakan, sedangkan analisis fundamental biasanya logis dan deskriptif.
Penelitian terapan berkaitan dengan penggunaan informasi dalam situasi kehidupan nyata, sedangkan penelitian dasar adalah tentang memperluas pengetahuan. Lalu di sini, apa persamaan antara riset dasar dan terapan? Metode dan proses pengumpulan datanya itu sama. Teknik seperti survei, kuesioner, wawancara, dan kelompok itu fokus dapat mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian yang dilakukan di tingkat dasar, itu berfungsi sebagai dasar untuk penelitian terapan. Sebagai dasar pengujian hipotesis penelitian, kedua jenis penelitian tersebut menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif. Jadi untuk mendapatkan dari teori ke kesimpulan melibatkan penalaran induktif. Berbeda dengan penalaran induktif, observasi itu biasanya mengarah pada penutupan. Lalu di sini ada contoh dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Untuk di tingkat pendidikan, yaitu sebagai metode untuk meningkatkan pembelajaran teknik baru. Penelitian terapan dalam pendidikan memberikan solusi yang realistis untuk banyak masalah pedagogis. Sebagai alternatif untuk ini, penelitian dasar digunakan dalam pengajaran untuk memberikan teori pedagogis yang menguraikan perilaku unik, pendidik, dan siswa di dalam lingkungan pendidikan. Lalu, pada psikologi, penelitian terapan dapat memberikan jawaban mengenai kebijakan organisasi, perilaku di tempat kerja, dan proses perekrutan pekerja. Penelitian utama dalam psikologi itu melacak berbagai situasi mental untuk menafsirkan perilaku di tempat kerja secara efisien. Di sini kita akan membahas mengenai poin kedua, yakni area masalah luas. Untuk bidang masalah luas, permasalahannya yakni sebuah masalah tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah dengan kondisi sekarang yang perlu sesegera mungkin untuk dirawat. Sebuah masalah juga dapat mengindikasi adanya sebuah ketertarikan pada isu di mana mampu menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Berikut merupakan contoh bidang masalah luas yang seorang manajer bisa amati di tempat kerja. Misalkan, frekuensi penundaan penerbangan itu mengakibatkan frustasi berlebih pada penumpang pesawat terbang. Lalu perputaran karyawan yang lebih tinggi dibandingkan dengan antisipasi, instrumen terkini untuk menaksir jumlah tenaga kerja potensial untuk posisi manajemen tidaklah sempurna. Yang keempat, anggota kelompok minoritas dalam sebuah organisasi tidak dapat maju dalam karir mereka. Yang kelima, informasi sistem terbaru tidak mampu digunakan oleh manajer yang terutama dirancang untuk mereka. Yang keenam, pengenalan dari waktu kerja fleksibel menciptakan masalah-masalah dibandingkan memecahkannya. Yang ketujuh, pekerja muda dalam sebuah organisasi menunjukkan level komitmen yang rendah pada organisasi. Topik yang dapat dikerjakan sebagai penelitian itu merupakan topik yang spesifik dan terfokus. Kita sebagai peneliti harus mengubah bidang masalah menjadi topik yang dapat dikerjakan untuk penelitian dengan membuatnya menjadi lebih spesifik dan tepat. Melalui pemilihan subjek yang mampu digambarkan dengan baik untuk belajar dan meletakkan batasan-batasan dengan jelas. Lalu di poin ketiga, kita akan membahas mengenai pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal, sifat data yang dikumpulkan. Pengumpulan data awal melalui introspeksi, wawancara yang tidak terstruktur, wawancara yang terstruktur, dan atau ulasan mengenai pengadaan sumber daya informasi, seperti artikel berita, buku catatan, konferensi pers, dan internet, akan membantu peneliti untuk menyempitkan bidang masalah dan membagi pernyataan masalah spesifik. Data sekunder adalah data yang tersedia dan tidak dapat dikuasai oleh peneliti. Data awal merujuk kepada informasi yang peneliti kumpulkan di awal sebagai instrumen, seperti halnya survei,
wawancara, ataupun observasi. Sifat informasi yang diperlukan peneliti untuk memecahkan masalah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Yang pertama, itu informasi latar belakang mengenai materi organisasi, yaitu faktor konstekstual, dan yang kedua, kepustakaan bagian dari pengetahuan yang tersedia atau apa yang telah diketahui dan tertulis yang relevan untuk penelitian. Untuk informasi latar belakang mengenai materi organisasi, yaitu faktor konstekstual. Penting bagi peneliti atau tim peneliti khususnya, jika yang melakukan penelitian adalah agensi luar, untuk mengetahui dengan baik latar belakang perusahaan atau organisasi yang dipelajari, bahkan sebelum mengadakan wawancara pertama dengan pihak terkait. Berikut merupakan faktor penting yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Yang pertama, asal-usul dan sejarah perusahaan seperti halnya kapan berdiri, jenis bisnis, tingkat pertumbuhan, kepemilikan serta kontrol, dan seterusnya. Yang kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset, atau keduanya. Yang ketiga, piagam tujuan dan ideologi. Yang keempat, lokasi regional, nasional, atau lainnya. Yang kelima, sumber daya manusia dan lainnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan dengan institusi lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, posisi keuangan selama 5 sampai 10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan. Yang kedelapan, informasi dalam faktor struktural. 9, informasi dalam filosofi manajemen. Aspek-aspek informasi terdahulu akan berguna dalam pembicaraan yang dipelajari oleh pihak perusahaan selama wawancara dan memunculkan isu tepat yang berkaitan dengan masalah. Untuk kepustakaan bagian dari pengetahuan yang tersedia untuk dan atau apa yang telah diketahui dan tertulis yang relevan untuk penelitian. Literatur adalah bagian dari pengetahuan yang tersedia untuk peneliti, yang dapat membantu untuk memikirkan dan atau lebih memahami suatu permasalahan. Misalkan secara seksama terhadap buku teks, jurnal, prosiding konferensi, dan bahan yang diterbitkan dan dipublikasikan lain untuk memastikan bahwa peneliti memiliki kesadaran yang menyeluruh dan pemahaman kerja saat ini dan sudut pandang pada wilayah subjek. Hal ini membantu peneliti untuk menstrukturalisasi penelitian pada pekerjaan yang telah dilakukan, atau dengan kata lain, untuk membangun di atas dasar pengetahuan yang telah ada, lalu mengembangkan pernyataan masalah dengan presisi dan kejelasan. Ketika peneliti mengalami kesulitan dalam hal mendefinisikan ulang pernyataan masalah, maka peneliti akan menghabiskan waktu yang lama untuk hal tersebut, sampai kepada peneliti mengembangkan tentatif pernyataan masalah pertama dan tidak dapat memutuskan informasi mana yang berguna. Akan tetapi, dengan adanya kesadaran dan pemahaman tentang pekerjaan saat ini dan sudut pandang di area subjek, dapat mengubah pandangan peneliti pada suatu permasalahan dan mendorong peneliti untuk memperbaiki pernyataan dari masalah. Pernyataan masalah yang lebih rinci akan memicu kebutuhan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang dapat menginspirasi seorang peneliti untuk membingkai ulang pernyataan masalah. Selain itu, review pertama literatur juga membantu peneliti untuk membuat keputusan tentang pendekatan penelitian. Dalam contoh ini, penelitian fundamental, yakni pendekatan penelitian eksplorasi yang digunakan untuk memberikan wawasan peristiwa yang biasanya menghasut kemarahan pelanggan dalam pengaturan layanan. Kedekatan dengan literatur yang bermanfaat bagi seorang akademisi atau fundamental dan non-akademik. Dalam kedua kasus, dasar teoritis yang baik akan menambah kekakuan dalam penelitian. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian yang tepat itu memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tepat dengan tingkat minimum bias dan memfasilitasi analisis sesuai data yang dikumpulkan. Hal ini sangat penting dalam penelitian dasar dan terapan. Di poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai literatur survei.
Survei literatur adalah dokumentasi tinjauan komprehensif atas karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari sumber data sekunder di bidang minat khusus peneliti. Perpustakaan adalah basis penyimpanan yang kaya untuk dapat sekunder melalui buku, jurnal, surat kabar, majalah, konferensi, prosiding, disertasi doktor, tesis master, publikasi pemerintah, dan pemasaran keuangan dan laporan lain. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Intan Segita Putri. Silakan. Selanjutnya tentang basis data terkomputerisasi. Sekarang tersedia dan dapat diakses yang membuat pencarian literatur lebih mudah dan dapat dilakukan tanpa memasuki portal gedung perpustakaan. Next. Selanjutnya alasan dari survei literatur. Jadi yang pertama itu membantu untuk menemukan variabel-variabel penting yang kemungkinan besar akan mempengaruhi situasi masalah tidak ketinggalan dari penelitian. Yang kedua, membantu pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis untuk pengujian. Yang ketiga, pernyataan masalah dapat dibuat dengan presisi dan kejelasan. Keempat, testabilitas dan replikasi dari temuan penelitian saat ini ditingkatkan. Yang kelima, seseorang tidak mengambil resiko menyia-nyiakan upaya untuk mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Ketujuh, masalah yang diselidiki dianggap oleh komunitas ilmiah sebagai relevan dan signifikan. Next. Selanjutnya melakukan survei literatur. Jadi yang pertama itu tinjauan literatur perlu dilakukan pada isu-isu spesifik yang menjadi perhatian peneliti dan faktor-faktor yang diidentifikasi selama proses wawancara. Yang kedua, langkah pertama dalam proses ini melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia pada topik yang diminati dan mendapatkan akses ke materi tersebut. Yang ketiga, langkah kedua adalah mengumpulkan informasi yang relevan baik dengan menelusuri materi yang diperlukan di perpustakaan atau dengan mendapatkan akses ke sumber online. Langkah ketiganya itu adalah menulis tinjauan literatur. Next. Di sini adalah sumber-sumber data. Ada beberapa sumber-sumber data. Yang pertama itu sumber datanya itu dari buku teks, yang kedua jurnal akademik dan profesional, yang ketiga tesis, itu tesisnya tentang PhD dan tesis master, yang keempat tentang proceeding konferensi, yang kelima naskah yang tidak diterbitkan, yang keenam laporan, yang ketujuh koran, dan yang terakhir sumber datanya bisa dari internet. Next. Untuk mencari literaturnya itu ada 3 bentuk database. Yang pertama, database bibliografi yang hanya menampilkan kutipan bibliografi yang yaitu nama pengarang, judul artikel atau buku, sumber terbit, tahun, jilid, dan nomor halaman. Yang kedua, basis data abstrak yang selain menyediakan abstrak atau ringkasan artikel. Yang ketiga, database teks lengkap yang menyediakan teks lengkap artikel. Jadi database itu juga tersedia untuk memperoleh statistik pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya juga pencarian online memberikan keuntungan sebagai berikut. Jadi untuk pencarian online ini bisa yang pertama menghemat banyak waktu, yang kedua komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensi mereka, yang ketiga peneliti dapat fokus pada bahan yang paling penting untuk upaya penelitian, dan yang keempat itu menemukan akses ke referensi relatif itu lebih murah. Next. Selanjutnya, adanya mengakses sistem online dan mendapatkan cetakan dari semua karya yang diterbitkan di bidang yang diminati. Dari indeks bibliografi akan memberikan bibliografi yang komprehensif tentang subjek tersebut yang akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Next.
Serta dari daftar pusaka pada objek, peneliti juga harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, harus melihat judul artikel atau buku akan menunjukkan mana yang mungkin penting. Yang kedua, abstrak dari artikel-artikel yang tampaknya relevan akan memberikan gambaran tentang artikel yang perlu ditelaah secara mendalam. Dan juga yang ketiga, teks lengkapnya kemudian dapat dicetak. Next. Selanjutnya yang membaca artikel ini catat masalah yang diteliti, detail desain penelitian kayak seperti ukuran sampel dan metode pengumpulan data, dan juga temuan akhir penelitian. Eee, dan adanya catatan ini akan memfasilitasi, penulisan tinjauan literatur dengan efisiensi yang maksimum. Next. Selanjutnya tentang tulis tinjauan pustaka. Jadi, pendokumentasian studi yang relevan dengan mengutip penulis dan tahun studi disebut literatur review atau literatur survei. Survei literatur itu adalah presentasi yang jelas dan logis dari pekerjaan penelitian yang relevan yang dilakukan sejauh ini di bidang investigasi. Jadi untuk tujuan dari, survei literatur ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menyoroti variabel-variabel penting. Yang kedua, untuk mendokumentasikan temuan signifikan dari penelitian sebelumnya yang akan berfungsi sebagai landasan di mana kerangka teori untuk penyelidikan saat ini dapat dibangun dan hipotesis dikembangkan. Next. Selanjutnya dokumentasi semacam itu, penting untuk meyakinkan pembaca bahwa, peneliti memiliki pengetahuan tentang bidang masalah serta kerangka yang teoritis akan disusun berdasarkan pekerjaan yang telah, dilakukan dan akan menambah fondasi yang kuat dari pengetahuan yang ada. Next. Selanjutnya ini adalah contoh dari, literatur survei. Jadi di sini, contohnya itu tentang, peneliti sekarang bergerak menjauh dari model tunggal dan mengambil pendekatan kontingensi untuk konseptualisasi OE, dari Cameron 1996, Vernevel 1998, dan Yardley tahun 2001. Namun mereka masih membatasi diri untuk memeriksa pengaruh faktor dominan dalam siklus hidup organisasi, alih-alih mengambil pendekatan yang lebih luas dan lebih dinamis. Jadi ini penulisan untuk literatur surveinya. Ada nama penulis, tahun, dan halamannya. Next. Selanjutnya tentang mendefinisikan pernyataan masalah. Jadi, setelah tinjauan pustaka ini, peneliti berada dalam posisi untuk mempersempit masalah dari basis aslinya yang luas dan mendefinisikan masalah yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Next. Eee, Selanjutnya apa sih yang membuat pernyataan masalah yang baik? Jadi, pernyataan masalah memperkenalkan masalah utama apa yang dibahas dalam proyek penelitian tersebut. Yang kedua, pernyataan masalah itu adalah pernyataan yang jelas, tepat, dan singkat tentang masalah spesifik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Next. Selanjutnya ada 3 kriteria kunci untuk pernyataan masalah. Jadi, 3 kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan masalah itu, jadi, pernyataan masalahnya itu harus relevan, yang kedua pernyataan masalahnya itu harus layak, dan yang terakhir, pernyataan masalah itu harus menarik. Next. Selanjutnya dari perspektif akademis, penelitian itu yang relevan jika
Yang pertama, tidak ada yang diketahui tentang topik tersebut. Yang kedua, banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuannya tersebar. Yang ketiga, banyak penelitian tentang topik ini tersedia, tetapi hasilnya bertentangan. Yang keempat, hubungan yang mapan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Next. Selanjutnya tentang pernyataan masalah dapat dilakukan. Jadi jika Anda dapat, menjawab pernyataan masalah dalam batasan proyek penelitian, mungkin batasan ini terkait dengan waktu dan uang serta keahlian peneliti, atau tentang pernyataan masalah mungkin terlalu sulit untuk dijawab. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengembangkan pernyataan yang didefinisikan secara sempit yang dapat diselidiki dengan waktu dan upaya yang wajar. Next. Selanjutnya tentang rumusan masalah yang menarik. Di sini akan menjelaskan rumusan masalah yang menarik itu, karena penelitian adalah proses yang memakan waktu, dan Anda akan mengalami banyak pasang surut sebelum Anda mempresentasikan versi final dari pelaporan penelitian Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk tertarik pada pernyataan masalah yang ingin Anda jawab, sehingga Anda dapat tetap termotivasi selama proses berlangsung. Next. Di sini ada contoh bidang masalah luas yang dapat diamati oleh seorang manajer di tempat kerja. Jadi, ada, 5 contoh, bidang masalah luas, yaitu yang pertama, program pelatihan tidak seefektif yang diharapkan. Yang kedua, volume penjualan suatu produk tidak meningkat. Yang ketiga, anggota kelompok minoritas tidak maju dalam karir mereka. Yang keempat, sistem informasi yang baru diinstal tidak digunakan oleh manajer yang dirancang utamanya. Dan yang terakhir, pengenalan jam kerja yang fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada yang dipecahkan di banyak perusahaan. Next. Selanjutnya, ini adalah contoh format referensi artikel yang terkait atau artikel yang relevan. Di sini ada judul jurnal tentang isi jurnal yang dimana at least three modes referencing are follow in business research dari APA tahun 2001 dan juga dari Chicago Manual of Style tahun 93 dan dari Borabia Style 1996. Jadi ini adalah contoh format referensi untuk artikel yang relevan. Next. Selanjutnya tentang the research proposal atau pencarian proposal pencarian. Jadi sebelum studi penelitian apapun dilakukan, harus ada kesepakatan antara orang yang mengesahkan penelitian dan peneliti mengenai masalah yang akan diselidiki, metodologi yang akan digunakan, durasi penelitian, dan biayanya. Ini memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau frustasi di kemudian hari untuk salah satu pihak. Ini biasanya dicapai melalui proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti dan disetujui oleh sponsor yang mengeluarkan surat kuasa untuk melanjutkan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dova Ridra. Selanjutnya ada the research proposal. Proposal penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisasi, dan cermat, dan pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul kerja. Yang kedua, latar belakang penelitian. Yang ketiga, ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini terbagi dua, yaitu tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian.
Yang kelima, relevansi penelitian. Yang keenam, rancangan penelitian menawarkan rincian tentang jenis studi, eksplorasi dan deskriptif, metode pengumpulan data, desain sampel, dan analisis data. Yang ketujuh, kerangka waktu studi termasuk informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Yang kedelapan, anggaran merinci biaya-biaya dengan mengacu pada pos-pos pengeluaran tertentu. Yang kesembilan, bibliografi terpilih. Proposal yang berisi fitur-fitur di atas disajikan kepada manajer yang mungkin meminta klarifikasi pada beberapa poin, menginginkan proposal diubah dalam hal tertentu, atau menerimanya secara keseluruhan. Sebuah model proposal penelitian sederhana untuk mempelajari pergantian karyawan baru yang sering direkrut disajikan di bawah ini. Selanjutnya, implikasi manajerial. Manajer terkadang melihat gejala dalam situasi bermasalah dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah masalah sebenarnya. Menjadi frustrasi ketika solusinya tidak berhasil. Memahami urutan anteseden masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang nyata tentang masalah tersebut sangat membantu dalam menentukannya. Masukan manajer membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Manajer yang menyadari bahwa definisi masalah yang benar sangat penting untuk solusi masalah akhir tidak menyesali waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan peneliti, khususnya pada tahap ini. Proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan manajer untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat selama proses penelitian berlangsung. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama semua tahapan penting dari proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Implikasi manajerial sangat penting bahwa gejala masalah tidak didefinisikan sebagai masalah sebenarnya. Contohnya, sakit kepala, yang kedua, penjualan yang ditolak. Selanjutnya, ada masalah etis pada tahap awal investigasi, atau ethical issue in the preliminary stage of investigation. Informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area masalah yang luas dan untuk mendefinisikan secara spesifik pernyataan masalah. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai pembuatan keputusan, manajer, dan karyawan lain untuk mendapatkan keuntungan pengetahuan tentang situasi sehingga dapat lebih memahami masalah. Setelah masalah ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melaksanakan proyek, dia harus menolak proyek tersebut. Jika peneliti memutuskan untuk melakukan proyek, perlu untuk menginformasikan semua karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai untuk data awal, pengumpulan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, studi yang diusulkan, meskipun tidak perlu kenalkan mereka dengan alasan sebenarnya untuk penelitian ini. Karena ini mungkin bias tanggapan. Unsur tidak menyenangkan penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan seperti itu dirahasiakan oleh wawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di organisasi. Dua langkah ini membuat karyawan nyaman dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kerjasama mereka. Karyawan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Ketika karyawan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya fisik atau psikologis. Mereka juga memiliki hak privasi dan kerahasiaan untuk mendapatkan informasi melalui cara yang menipu harus dihindari dengan cara apapun. Selanjutnya ada contoh. Contoh daftar periksa untuk menghadapi pertimbangan etis dan dilema selama tahap pertama dari proses penelitian. Yang pertama, mengapa proyek penelitian ini layak dilakukan? Kedua, bagaimana manfaat organisasi dari proyek ini? Ketiga, apa dampak jika ada penelitian terhadap organisasi? Keempat, apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melakukan proyek penelitian ini? Yang kelima, sudahkah Anda memberitahu semua karyawan penelitian proyek? Mengapa tidak? Keenam, apakah Anda menjelaskan tujuan penelitian Anda kepada peserta? Mengapa tidak? Yang ketujuh, apakah peserta diberi kesempatan untuk menolak partisipasi? Kedelapan, apakah peserta dapat menarik persetujuan mereka di titik apapun dan bagaimana? Yang ke-9, apakah penelitian menyebabkan Anda memiliki akses ke informasi sensitif? Bagaimana Anda memastikan kepercayaan informasi ini? Yang ke-10, bagaimana Anda memastikan bahwa masing-masing responden tidak bisa diidentifikasi dari laporan penelitian atau makalah yang diproduksi? Yang ke-11, apakah ada kemungkinan efek negatif panjang atau pendek pada peserta, termasuk fisik atau bahaya psikologis? Yang ke-12, bagaimana Anda akan melaporkan kembali dari penelitian ke Anda? Yang terakhir, di mana dilema etika muncul, langkah apa yang telah Anda ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, mengidentifikasi bidang masalah yang mungkin dipelajari dalam organisasi. Penelitian biasanya dimulai dengan masalah. Masalah adalah situasi apapun di mana ada kesenjangan antara yang sebenarnya dan keadaan ideal yang diinginkan. Selanjutnya ada persempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian menggunakan penelitian pendahuluan. Area masalah yang luas memberi para peneliti informasi yang cukup untuk memulai perjalanan penelitian mereka. Namun, masalah yang luas harus diubah menjadi topik yang dapat diteliti untuk diselidiki dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat dan dengan menetapkan batasan yang jelas. Dan peneliti perlu memilih perspektif dari mana subjek diselidiki. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk sampai pada suatu hal yang spesifik pernyataan masalah. Meskipun sifat pasti dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang ditangani. Mungkin secara luas diklasifikasikan dalam dua judul. Yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, dan yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Selanjutnya, kembangkan pernyataan masalah yang baik. Ada 3 kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan masalah. Itu harus relevan, layak, dan menarik. Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pernyataan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian sangat terkait. Ada 3 jenis pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh proyek penelitian. Pertanyaan eksplorasi dan deskriptif. Selanjutnya, menyusun proposal penelitian. Sebelum studi penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara sponsor penelitian dan peneliti tentang masalah yang akan diselidiki, metodologi,
durasi penelitian dan biaya penelitiannya. Ini biasanya dicapai melalui proposal penelitian yang diajukan dan dimiliki oleh peneliti disetujui oleh sponsor yang mengeluarkan surat kuasa untuk melanjutkan penelitian. Selanjutnya, menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Manajer harus tetap terlibat dalam proyek penelitian selama seluruh proses penelitian. Ini akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Selanjutnya, menyadari peran etika pada tahap awal proses penelitian. Daftar periksa yang disediakan dalam bab ini akan membantu peneliti menghadapi pertimbangan etis dan dilema selama tahap pertama proses penelitian. Selanjutnya, akan membahas tentang kebutuhan kerangka teoritis. Kerangka teoritis mewakili keyakinan tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep terkait satu sama lain dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel-variabel ini terkait satu sama lain. Baik model maupun teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya di bidang masalah. Mengintegrasikan keyakinan logis dengan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi sangat penting dalam mengembangkan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah penelitian. Berikut proses membangun kerangka teoritis meliputi memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, kembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif dari teori Anda. Yang ketiga, memunculkan teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam model Anda. Dari kerangka teoritis, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa apakah teori itu valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat diuji melalui statistik yang sesuai analisis. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian deduktif bertumpu pada dasar kerangka teoritis. Bahkan jika hipotesis yang dapat diuji belum tentu dihasilkan, seperti dalam beberapa proyek penelitian terapan yang mengembangkan yang baik, kerangka teoritis sangat penting untuk memeriksa masalah yang sedang diselidiki. Karena kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan, hubungan antar variabel dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah apapun yang diberikan penting untuk memahami apa itu variabel berarti dan apa jenis variabel yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya tentang variabel. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contohnya variabel adalah produksi unit, absensi, dan motivasi. Contohnya ada produksi unit, yaitu satu pekerja di pabrik departemen dapat menghasilkan satu widget per menit atau per detik. Mungkin menghasilkan 2 per menit, sepertiga mungkin menghasilkan 5 per menit. Mungkin juga bahwa anggota yang sama dapat menghasilkan satu widget di menit pertama dan 5 menit berikutnya. Dalam kedua kasus, nomornya widget yang dihasilkan memiliki nilai yang berbeda dan oleh karena itu merupakan variabel. Contoh yang kedua, absenteeism. Hari ini 3 anggota dalam penjualan departemen mungkin tidak ada. Besok 6 anggota mungkin tidak muncul atau untuk bekerja. Lusa mungkin ada tidak yang absen.
Dengan demikian, nilainya dapat berkisar secara teoritis dari 0 hingga semua tidak hadir pada variabel ketidakhadiran. Contoh yang ketiga, motivation. Tingkat motivasi anggota untuk belajar di kelas atau dalam tim kerja mungkin mengambil berbagai nilai mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Motivasi individu untuk belajar dari yang berbeda kelas atau dalam tim kerja yang berbeda mungkin juga mengambil nilai yang berbeda. Sekarang, bagaimana seseorang dapat mengukur tingkat motivasi, yaitu dengan masalah yang sama sekali yang sangat berbeda. Faktor tersebut disebut motivasi karena diturunkan dari levelnya abstraksi dan dioperasikan sedemikian rupa menjadi terukur. Next. Ada 4 jenis variabel utama. Yang pertama, variabel dependen atau dikenal sebagai variabel kriteria. Yang kedua, variabel independen atau sebagai variabel prediktor. Yang ketiga, variabel moderasi, dan yang keempat, variabel mediasi. Selanjutnya ada theoretical framework. Perangkat teoritis yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan kemudian akan menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi antara variabel-variabel tersebut. Hubungan antara variabel dependen, variabel moderasi dan mediasi diuraikan. Jika ada variabel moderasi, penting untuk melaksanakan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang mereka moderasi. Penjelasan mengapa mereka bertindak sebagai moderator juga harus diberikan. Jika ada variabel mediasi, diskusikan tentang bagaimana atau mengapa mereka diperlukan. Sebagai variabel mediasi, hubungan apapun di antara variabel independen itu sendiri atau di antara variabel entitas dependen itu akan menghasilkan 2 atau lebih variabel dependen. Juga harus dijabarkan dengan jelas dan dijelaskan secara memadai. Kerangka teoritis yang baik belum tentu kerangka kerja yang kompleks. Sehingga ada 3 fitur dasar yang harus disertakan dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam model harus diberikan. Yang terakhir, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita berharap hubungan ini ada. Next. Definisi panduan konsep yang dipilih dengan baik diperlukan karena akan membantu memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model. Terlebih lagi, mereka juga akan menjadi dasar untuk operasionalisasi atau pengukuran konsep dalam tahap pengumpulan data dari proses penelitian. Oleh karena itu, Anda harus memilih definisi yang berguna dari literatur. Jangan menggunakan definisi kamus, karena biasanya akan terlalu umum. Model konseptual membantu Anda untuk menyusun diskusi tentang literatur. Model konseptual menjelaskan ide-ide tentang bagaimana konsep atau variabel dalam model Anda terkait satu sama lain. Diagram skematis dari model konseptual membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan berteori antara variabel-variabel di dalam model. Dengan demikian dapat menghasilkan ide yang cepat bagaimana Anda berpikir bahwa masalah manajemen dapat diselesaikan. Oleh karena itu, model konseptual sering dinyatakan dalam bentuk ini. Namun hubungan antar variabel dapat diungkapkan secara memadai dalam kata-kata. Diagram skematik dari model konseptual dan deskripsi hubungan antara variabel dalam kata-kata harus diberikan, sehingga pembaca dapat melihat dengan mudah dan memahami hubungan yang diteorikan, sehingga memfasilitasi dan merangsang diskusi tentang hubungan antara variabel dalam model yang Anda ambil.
Sebuah teori atau penjelasan yang jelas untuk hubungan dalam model adalah komponen terakhir dari kerangka teori. Sebuah teori akan menjelaskan hubungan antar variabel dalam model yang Anda ambil. Sehingga untuk semua hubungan yang penting diteorikan ada di antara variabel. Jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya atau ide Anda sendiri, maka harus diindikasikan apakah hubungan harus positif atau negatif dan linear atau non-linear. Dari kerangka teoritis, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori yang dirumuskan valid atau tidak. Anda juga harus memperhatikan jika menemukan teori baru, Anda harus melakukan proyek penelitian. Dalam konteks penelitian terapan, Anda harus menerapkan teori yang ada pada konteks tertentu, sehingga argumen dapat ditarik dari penelitian sebelumnya. Namun, dalam konteks penelitian dasar, Anda akan memberikan kontribusi pada teori dan model yang ada. Dalam kasus seperti itu, tidak selalu mungkin akan menggunakan teori atau penjelasan yang ada untuk hubungan antar variabel, sehingga mengakibatkan Anda harus mengandalkan wawasan dan ide Anda sendiri. Next. Selanjutnya adalah hipotesis development. Begitu kita mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam suatu situasi dan menerapkan hubungan di antara mereka melalui penalaran logis dalam kerangka teoritis, kita berada dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang telah diteorikan memang benar. Dengan menguji hubungan ini secara ilmiah, melalui analisis statistik yang sesuai atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kita dapat memperoleh informasi yang andal tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel-variabel yang beroperasi dalam situasi masalah. Hasil tes ini akan memberi kita beberapa petunjuk tentang apa yang dapat diubah dalam situasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji seperti itu disebut sebagai pengembangan hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif, namun dapat diuji yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data empiris Anda. Hipotesis diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Sejalan dengan itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang dapat diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi hubungan dugaan, kita mengharapkan ditemukannya solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Pernyataan hipotesis berdasarkan format. Pernyataan jika maka seperti yang telah dinyatakan, hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan hubungan antar variabel yang dapat diuji. Hipotesis juga menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang sehubungan dengan variabel atau variabel apapun. Untuk memeriksa ada tidaknya hubungan atau perbedaan dugaan, hipotesis dapat ditetapkan baik sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Kedua format tersebut dapat dilihat seperti contoh di bawah ini. Wanita muda akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka ketika mereka lebih sering terpapar gambar model kurus di iklan. Yang kedua, jika remaja putri lebih sering diekspos gambar model kurus di iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badannya. Yang kedua ada hipotesis terarah dan tidak terarah.
Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok digunakan istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya, maka hipotesis berarah karena arah hubungan antara variabel yang positif atau negatif ditunjukkan. Seperti contoh berikut ini, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Wanita lebih termotivasi daripada pria. Di sisi lain, hipotesis non-direksional adalah mereka yang mengendalikan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak menawarkan indikasi arah hubungan atau perbedaan. Dengan kata lain, meskipun mungkin ada dugaan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Seperti contoh di bawah ini, ada hubungan antara kecenderungan pencarian gairah dan preferensi konsumen untuk desain produk yang kompleks. Kemudian ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Hipotesis non-direksional dirumuskan karena hubungan atau perbedaan belum pernah dieksplorasi dan karena tidak adanya dasar untuk menentukan arah atau karena telah ada temuan yang bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya pada variabel yang telah diambil. Dalam beberapa studi hubungan positif mungkin telah ditemukan, sementara di lain hubungan negatif mungkin telah ditelusuri. Oleh karena itu, peneliti saat ini mungkin hanya dapat berhipotesis bahwa ada hubungan yang signifikan, tetapi arahnya mungkin belum jelas. Dalam kasus seperti itu, hipotesis dapat dinyatakan secara tidak langsung. Untuk contoh, seperti tidak adanya petunjuk apakah kecenderungan mencari gairah dan preferensi untuk desain produk yang kompleks berkorelasi positif atau negatif. Dan contoh yang kedua, tidak tahu apakah nilai etos kerja lebih kuat di Amerika atau di Asia. Namun, akan mungkin untuk menyatakan bahwa kecenderungan pencarian gairah dan preferensi untuk desain produk yang kompleks berkorelasi positif, karena penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan seperti itu. Setiap ada hubungan yang diketahui, lebih baik untuk mengembangkan hipotesis arah untuk alasan yang akan menjadi jelas dalam diskusi yang di bab selanjutnya. Next. Hipotesis nol dan alternatif. Metode hipotesis deduktif mensyaratkan bahwa hipotesis dapat diklasifikasi harus ditulis sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah. Untuk alasan ini, hipotesis terkadang disertai dengan hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang lebih label HA. Jika digunakan, hipotesis nol dapat dianggap benar sampai bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Misalkan hipotesis nol dapat menyatakan bahwa iklan tidak mempengaruhi penjualan atau bahwa wanita dan pria membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Dalam istilah yang lebih umum, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel sama dengan nol atau perbedaan rata-rata dua kelompok dalam populasi sama dengan nol. Biasanya pernyataan nol dinyatakan dalam hal tidak ada hubungan antara dua variabel atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari nol adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Hipotesis nol sehubungan dengan perbedaan kelompok yang dinyatakan. Contoh, wanita lebih termotivasi daripada pria. Sehingga untuk modelnya seperti berikut. Yang dimana HO mewakili hipotesis nol, UM adalah rata-rata tingkat motivasi pria, dan UW adalah rata-rata tingkat motivasi wanita. Alternatif untuk contoh di atas secara statistik akan ditetapkan sebagai berikut.
di mana HA mewakili hipotesis alternatif dan ini masing-masing adalah tingkat motivasi rata-rata pria dan wanita. Untuk hipotesis non-direksional tentang perbedaan kelompok rata-rata dalam nilai etos kerja dalam contoh, ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan Amerika dan di Asia. Untuk modelnya seperti berikut. Untuk hipotesis alternatif, contoh di atas secara statistik ditetapkan sebagai model seperti berikut ini. Next. Hipotesis 0 untuk hubungan antara dua variabel dalam contoh semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Yaitu hipotesis 0 tidak ada hubungan antara stres yang diambil dalam pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan, maka dinyatakan statistik sebagai berikut. Hipotesis alternatif untuk 0 di atas yang telah dinyatakan secara terarah dapat dinyatakan secara statistik seperti berikut ini. Sebagai contoh, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja yang telah dinyatakan secara tidak langsung. Hipotesis 0 akan dinyatakan secara sistematik seperti berikut. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan alternatif uji statistik yang sesuai, kemudian dapat diterapkan yang menunjukkan apakah dukungan telah ditemukan atau tidak untuk hipotesis alternatif, yaitu terjadi adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok atau bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel seperti yang dihipotesiskan. Next. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, nyatakan hipotesis 0 dan alternatifnya. Yang kedua, pilih uji statistik yang sesuai tergantung pada apakah data yang dikumpulkan bersifat parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan atau P sama dengan 0,05 atau lebih atau kurang. Yang keempat, lihat apakah hasil dari analisis komputer menunjukkan tingkat signifikansi terpenuhi. Jika seperti dalam kasus analisis korelasi Pearson dalam perangkat lunak Excel, tidak signifikan, tidak ditunjukkannya dalam cetakan, sehingga mencari nilai kritis yang menentukan wilayah penerimaan pada tabel sesuai, yaitu T, F, X. Lihat tabel statistik di akhir buku. Nilai kritis ini membatasi wilayah penolakan dari penerimaan hipotesis 0. Ketika nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritis, hipotesis 0 ditolak dan alternatifnya diterima. Next. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Sebagai contoh, setelah wawancara ekstensif, seorang peneliti telah mengembangkan kerangka teori bahwa praktik tidak etis oleh karyawan adalah fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, atau karena sangat membutuhkan lebih banyak uang, atau ketidakpedulian organisasi terhadap praktik semacam itu. Untuk menguji hipotesis, ketiga faktor ini adalah faktor utama yang mempengaruhi praktik tidak etis. Peneliti harus mencari data untuk menyangkal hipotesis tersebut. Bahkan ketika satu kasus tidak mendukung hipotesis, teori tersebut perlu direvisi. Sampai peneliti menemukan satu kasus di mana seseorang dapat sengaja terlibat dalam praktik tidak etis dalam menerima suap atau terlepas dari kenyataan bahwa ia cukup berpengetahuan untuk membedakan yang benar dari yang salah.
tidak membutuhkan uang dan mengetahui bahwa organisasi tidak akan acuh tak acuh terhadap perilakunya hanya karena dia ingin membalas yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Penemuan baru ini melalui dikonfirmasi dari hipotesis asli yang dikenal sebagai metode kasus negatif, yang memungkinkan peneliti merevisi teori dan hipotesis sampai saat teori tersebut menjadi kuat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.